Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai perkuliahan kita. Jadi, judul slide-nya adalah teori organisasi suatu pengantar. Ya, sumber dari materi ini bisa dilihat di bagian ini ya, Mas dan Mbak ya. Baik, ini terkait dengan hakikat pengorganisasian. Jadi saya akan membacakannya. Ini cerita tentang 4 orang yang bernama everybody, somebody, anybody, dan nobody. Ada satu tugas penting yang harus dikerjakan dan everybody diminta untuk mengerjakannya. Everybody yakin bahwa somebody akan mengerjakannya. Sebetulnya anybody dapat mengerjakannya, tetapi nobody yang mengerjakannya. Somebody marah sebab itu tugas everybody. Everybody pikir bahwa anybody dapat mengerjakannya, tetapi nobody sadar bahwa everybody tidak akan mengerjakannya. Akhirnya everybody menyalahkan somebody yang sebetulnya nobody diminta oleh anybody. Jadi teori organisasi, topik-topik yang dibahas adalah kekuatan sosial, jenis-jenis organisasi, teori organisasi yang terdiri dari taksonomi organisasi, proses organisasi, dan individu dalam organisasi. Baik, masuk ke pembahasan terkait dengan kekuatan sosial, social power. Kekuatan sosial adalah sumber energi yang mampu menggerakkan sejumlah orang ke arah yang dikehendaki oleh sumber energi tersebut. Ada 2 macam kekuatan sosial, yakni pertama, kewenangan atau authority, hak untuk melakukan perintah kepada orang lain. Autoritatif, yakni kekuatan sosial yang syah. Dan yang kedua adalah pengaruh atau influence, kekuatan yang tidak didukung oleh kewenangan, non-authoritative power. Kedua kekuatan itu selalu beriringan, Mas dan Mbak. Jadi authority dan influence ya. Oke, masuk ke struktur kepemimpinan, power structure, struktur kekuasaan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, kewenangan, kepemimpinan, dan pengaruh dalam suatu sistem sosial. Kumpulan individu-individu yang bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam membuat keputusan. Jadi, terkait dengan power structure, ada 2 pokok. Yang pertama adalah monomorphic, yakni kekuasaan yang sama dipegang oleh beberapa orang, atau orang yang sama memegang kewenangan atau kekuasaan tentang beberapa hal yang berbeda. Sedangkan polymorphic adalah kewenangan yang berbeda dipegang oleh orang yang berbeda. Oke, tingkat kekuasaan. Tingkat atas menyangkut kebijaksanaan, mempengaruhi semua orang. Tingkat menengah menyangkut pelaksanaan, pengaruh terbatas. Tingkat bawah menyangkut hal-hal kecil yang bersifat teknis, pengaruh sangat terbatas. Oke, masuk ke jenis-jenis organisasi. Yang pertama adalah leader-oriented organization. Ya, dalam hal ini putusan selalu oleh pemimpin. Pengabdian dan kepatuhan anggota diperlukan. Kemudian patriarchal leadership organization. Jadi dalam organisasi ini hubungan pimpinan anggota seperti hubungan antara bapak anak, perlindungan ya, Mas dan Mbak. Selalu memerlukan restu atau persetujuan pemimpin meskipun putusan tersebut dibuat oleh anggota. Birokrasi diatur oleh suatu struktur tertentu, beroperasi sesuai perangkat peraturan atau ketentuan tertentu, tanpa menghubungkan dengan pemimpin atau pemegang kekuasaan tertentu. Masuk ke yang keempat,
democratic organization. Dalam hal ini, anggota mempunyai hak bersuara, keputusan diambil secara bersama, pemimpin tunduk pada keputusan bersama, dan pemimpin memberi arahan, tidak memberi perintah. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan teori organisasi. Ya, organisasi terbentuk atau terdiri dari beberapa kelompok. Dalam penyuluhan, organisasi harus bersifat pendidikan sebagai media pendidikan atau belajar. Organisasi, ya, ada orang-orang, kemudian berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama ya Mas dan Mbak ya. Dan struktur organisasi selalu formal. Jadi ini ada organisasi, ada individu, ada proses, ada taksonomi, sistem ya, kemudian ada struktur. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke. Masuk ke taksonomi organisasi, ada tujuan organisasi, ada filosofi dan tata nilai, ada komposisi anggota, ada struktur organisasi, ada teknologi, ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial dan budaya, dan ada ciri-ciri waktu. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, masuk ke taksonomi organisasi. Variabel-variabelnya adalah satu, tujuan, objectives and goals. Ya, tujuan organisasi versus tujuan individu, kongruen atau konflik ya. Jadi memang di organisasi ada kumpulan individu-individu dan individu-individu tersebut memiliki tujuan sendiri-sendiri dan harapannya tujuan-tujuan mereka itu selaras dengan tujuan organisasi. Seperti itu Mas dan Mbak. Kemudian tujuan organisasi bisa formal atau informal. Tujuan wajib, mandatory, versus tujuan tambahan, voluntary, optional. Sifat tujuan, jauh versus dekat, remoteness ya. Masalah persepsi. Polarisasi, apakah ada pertentangan antara tujuan-tujuan yang ada? Ya, bisa jadi apakah ada pertentangan antara tujuan organisasi dan tujuan individu gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke. Tujuan tunggal versus tujuan ganda atau jamak. Terlalu sedikit atau terlalu banyak dilihat dari jumlah anggota. Apakah konflik dengan tujuan organisasi lain? Kemudian ada juga tujuan jangka pendek versus jangka panjang, Mas dan Mbak. Oke, masuk ke poin nomor 2 adalah filosofi dan tata nilai. Poin-poinnya adalah pengendalian perilaku dan nilai yang dijunjung anggota. Komposisi anggotanya ada pendidikan, ada kemampuan intelektual. Ya, maksudnya yang dilihat dari komposisi anggota ya, kalau saya tidak salah tangkap. Jadi ada faktor pendidikan, faktor kemampuan intelektual, ada ciri kepribadian, ada hubungan sosial, kerjasama, bantu-membantu, persaingan, permusuhan, klik atau cocok ya, dan lain-lain. Keragaman motivasi, dan status dan jenjang yang dimiliki. Oke, ini ada di bagian bawah ada terkait dengan diferensiasi. Jumlah tingkatan dalam organisasi, sedikit atau banyak, adakah subgrup dalam setiap tingkatan ya, Mas dan Mbak. Oh, itu adalah terkait dengan struktur organisasi. Jadi, yang A adalah jumlah anggota, fasilitas atau bisa disebut dengan size ya. Dan yang B adalah diferensiasi. Oke, yang berikutnya adalah cara pengendalian anggota sesuai perilaku standar atau tidak. Pengendalian terpusat versus terbagi. Rentang kendali, berapa orang dikendalikan oleh setiap pengawas. Sanksi apa untuk pengendalian, negatif atau positif. Fleksibilitas pengendalian. Struktur peranan, apakah punya peranan-peranan yang secara resmi dibagikan atau tidak. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian partisipasi anggota. Poin nomor 5 adalah teknologi. Fungsi apa yang harus dilakukan? Apa jasa atau produk yang dihasilkan? Apa fasilitas yang tersedia? Kompleksitas teknologi.
Poin nomor 6 adalah lingkungan fisik. Ada keisolasian sosial, ada keterbatasan komunikasi, ada mobilitas anggota, ada stres yang diakibatkan. Yang nomor 7 adalah lingkungan sosial dan budaya. Apakah sesuai atau bertentangan dengan tata nilai dari organisasi? Bagaimana nilai-nilai dan tujuan-tujuan di sekitarnya? Kemudian ciri-ciri waktu, usia organisasi, lama partisipasi dalam organisasi, dan jangka waktu pencapaian tujuan organisasi. Oke. Struktur organisasi. Struktur suatu organisasi menggambarkan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur hubungan antar orang dan antar kelompok. Seperti itu Mas dan Mbak. Struktur organisasi adalah suatu keputusan yang diambil oleh organisasi itu sendiri berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan organisasi. Struktur suatu organisasi ada kaitannya dengan tujuan, sebab struktur organisasi itu adalah cara organisasi itu mengatur dirinya untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Struktur organisasi adalah unik untuk setiap organisasi. Oke, variabel struktur ada ukuran, size. Makin besar akan semakin kompleks, semakin impersonal, semakin lugas, semakin sulit diarahkan, semakin sulit dipadukan. Ya, kalau ukuran size-nya itu kecil itu lebih cenderung untuk guyup ya, akrab gitu. Tapi kalau makin besar, makin kompleks gitu ya, makin sulit dipadukan. Ukuran menciptakan dilema, kecil kurang, tapi besar susah diatur. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Tak ada yang tahu ukuran yang optimum. Oke, berikutnya adalah rentang kendali. Jumlah orang yang langsung di bawah pengawasan dan tanggung jawab seorang pejabat atau pemimpin. Jumlah yang optimum adalah antara 6 sampai 10. Kalau terlalu banyak, tidak akan bisa diawasi dan disupervisi secara optimal. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, jumlah tingkatan hierarki. Kalau terlalu banyak bisa timbul kesulitan ya, komunikasi vertikal. Sebaiknya tak terlalu banyak ya. Dan perhatikan efektivitas dari komunikasi yang dilakukan. Oke, berikutnya adalah struktur kewenangan. Orang-orang yang punya kewenangan membuat keputusan bagi organisasi. Jadi decision maker ya mereka. Siapa saja yang termasuk dalam struktur? Bila hanya satu orang bisa timbul kesulitan. Pendelegasian wewenang. Dan nomor 5, struktur komunikasi. Variabel yang terpenting dari puncak hierarki sampai ke paling bawah. Juga perlu diperhatikan komunikasi horizontal. Masuk ke struktur tugas, sama dengan struktur peranan, cara organisasi membagi-bagi tugas atau pekerjaan kepada anggota-anggotanya. Apakah semua pekerjaan terbagi habis? Apakah semua anggota mendapat peranan? Apakah hanya orang tertentu saja yang berperan? Struktur status dan prestis. Apa yang diperoleh dari organisasi dengan pengorbanan yang diberikan? Jadi saya ulangi, apa yang diperoleh dari organisasi dengan pengorbanan yang diberikan? Apakah prestis dalam kurung gengsi seseorang akan naik dengan menjadi anggota organisasi? Apakah prestis terbagi secara merata? Dan apakah organisasi memiliki jenjang status yang terbuka bagi semua anggota? Jadi saya ulangi, apakah organisasi memiliki jenjang status yang terbuka bagi semua anggota? Dan ya, yang berikutnya adalah jarak psikologis antara orang yang di puncak pengambil keputusan dan orang-orang di bawah yang melakukan pekerjaan. Komunikasi emosi antara orang-orang dalam hierarki menunjukkan kemudahan komunikasi vertikal efektif atau tidak.
Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan proses organisasi, yakni proses-proses yang ada dalam organisasi menunjukkan adanya kehidupan dalam organisasi. Jadi, sekali lagi, ya saya ralat, proses-proses yang ada dalam organisasi menunjukkan adanya kehidupan dalam organisasi. Proses dalam organisasi ditandai dengan adanya kegiatan individu anggota atau kegiatan bersama. Ada 6 proses yang perlu ada dalam organisasi, yakni hubungan antar peranan, yang poin-poinnya adalah apakah ada saling pengertian, hubungan timbal balik, aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya hubungan antar peranan. Yang berikutnya adalah komunikasi, yang mana poin-poinnya adalah bagaimana mereka saling berkomunikasi, seberapa akurat dan tepat waktu, seharusnya proses ini efektif. Komunikasi adalah awal interaksi, dan komunikasi yang efektif menghasilkan interaksi yang produktif ya Mas dan Mbak. Oke, poin nomor 3, pengendalian, kontrol. Bagaimana perilaku anggota dikendalikan, efektivitas hubungan pimpinan anggota. Kemudian pengendalian meliputi kegiatan pemantauan dan pengenaan sanksi. Jadi diberikan sanksi atau enggak gitu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian koordinasi, perhatian yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada tujuan. Bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. Pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Jadi tujuan sini mencapai objektif dari organisasi yang sudah ditentukan gitu ya. Oke, berikutnya sosialisasi. Bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem, cara-cara yang formal maupun informal, apakah proses ini dilakukan dan mencukupi? Tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama dalam hal menyesuaikan diri dengan organisasi. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ya, ini sama halnya dengan mahasiswa baru ya Mas dan Mbak ya. Kalau semakin sosialisasinya cukup, maka anggota baru, yaitu mahasiswa baru, akan makin mudah beradaptasi dengan organisasi, ya dalam hal ini UNUSA ya Mas dan Mbak. Oke, masuk ke poin ke-6, supervisi, kombinasi pengawasan dan pembinaan. Orientasinya pada perbaikan, bukan pada pemberian sanksi atau penghukuman. Kepemimpinan seharusnya bersifat membina, membimbing, memperbaiki, melatih, tidak memerintah, reaktif, mempermalukan, menghukum gitu ya. Jadi ini maksudnya tidak memerintah, tidak reaktif, tidak mempermalukan, dan tidak menghukum. Ya, nampaknya seperti itu Mas dan Mbak. Mudah-mudahan saya nggak salah. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan individu dalam organisasi. Individu merupakan variabel organisasi yang terpenting, sebab mereka lah yang menentukan dan melakukan segalanya dalam organisasi. Variabel-variabel individu yang perlu diperhatikan adalah, pertama, motivasi. Ya, motivasi ini ada dua jenis, intrinsik dan ekstrinsik. Dorongan untuk berbuat sesuatu ya, motivasi. Ya, semoga saya nggak salah konsep. Motivasi untuk aktif atau tidak aktif dalam kegiatan organisasi. Oke, yang berikutnya adalah sikap mental atau attitude. Sikap terhadap organisasinya, sikap terhadap anggota lain, sikap terhadap pekerjaan atau tugas yang didapat, sikap terhadap nilai-nilai organisasi, dan lain-lain. Yang berikutnya, aptitude, kemampuan, kapasitas, apa yang dapat dilakukan anggota, kemampuan yang dimiliki anggota yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Yang berikutnya, temperamen, perangai. Ya, ini poin-poinnya adalah stabilitas emosi dan mempengaruhi interaksi. Temperamen ini mempengaruhi interaksi dengan orang lain ya, Mas dan Mbak ya. Jadi misalnya ada orang yang temperamen gitu ya, tentu orang-orang lain akan berhati-hati atau menghindari orang tersebut ya, Mas dan Mbak ya. Ya, daripada buang-buang waktu untuk misalnya debat atau tengkar yang nggak jelas gitu ya, mending dihindari gitu Mas dan Mbak. Oke, yang kelima,
persepsi terhadap peranan atau role perception. Apakah tahu peranannya dalam organisasi? Apakah tahu peranan orang lain dalam organisasi? Apakah tahu peranan organisasi dalam masyarakat? Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, jenis-jenis individu. Yang pertama adalah upward mobile. Ya, ini di organization man. Orang yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi. Orang ini cenderung naik dalam jenjang status organisasi. Ambivalent, kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Ambigu. Tergantung pada situasi, menguntungkan atau tidak gitu ya. Indifferent, tidak atau kurang peduli pada organisasi. Jadi ini jenis-jenis individu di organisasi ya Mas dan Mbak ya. Hanya sekedar melaksanakan tugas, tidak ada keterlibatan emosi. Ya, interaksi kelima variabel menghasilkan jenis-jenis individu itu. Oke, terkait dengan kepribadian dan organisasi, kualitas individu sangat penting dan berarti bagi organisasi. Struktur organisasi tak banyak artinya bila tak ditunjang oleh kualitas individu anggota-anggotanya. Kualitas proses dalam organisasi pun sangat bergantung pada kualitas individu. Jadi individu memegang peranan penting ya di dalam organisasi Mas dan Mbak. Kepribadian adalah keseluruhan sifat-sifat dan kemampuan individu. Ada sedikitnya 3 unsur kepribadian yang sangat penting bagi organisasi. Yang pertama kognitif, kemampuan berpikir. Adalah kemampuan atau kapasitas melihat kedua belah sisi dari setiap isu. Yang kedua adalah fleksibilitas, kemampuan untuk berubah atau mengubah bila memang perlu, kemampuan melihat segala sesuatu sebagai kontinuum. Bukan hitam putih. Kemampuan beradaptasi ya, Mas dan Mbak dalam hal ini. Yang berikutnya yang C, kemampuan berpikir abstrak. Misalnya berpikir tentang teori. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, yang berikutnya toleran, kemampuan menghargai pendapat orang lain. Kemampuan menerima penundaan penghargaan atau imbalan, kemampuan berkorban dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil atau imbalan dalam jangka panjang. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, struktur nilai. Optimistik, kemampuan melihat sisi yang baik, tidak hanya sisi yang jelek saja. Menghargai pencapaian, achieving ya. Berorientasi ke depan Mas dan Mbak. Non-fatalistik, tak menyerah sebelum habis berusaha. Yang berikutnya berani mengambil risiko. Yang berikutnya universalistik, berpikiran luas. Oke, yang nomor 3, kemampuan berhubungan dengan orang lain. Poin-poinnya adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang, kapasitas untuk percaya pada orang lain, bersahabat, demokratis, menghargai pendapat orang, modern, dalam ini terbuka untuk hal-hal baru yang baik. Ya ini ya, modern, tetap harus memperhatikan apakah hal tersebut baik atau enggak. Yang mana baik atau enggak itu bisa disesuaikan dengan norma yang berlaku gitu ya Mas dan Mbak ya. Tidak berprasangka, bertoleransi. Oke, tipe-tipe kepribadian. Kepribadian setiap individu itu berbeda dengan individu yang lain, sehingga dapat dikatakan kepribadian setiap individu itu bersifat unik. Untuk memudahkan kepribadian itu, data dikelompokkan menjadi 4, yakni sanguinis, ya yang populer, melankolis yang sempurna, koleris yang kuat, serta flegmatis yang damai. Oke, gambaran sekilasnya adalah seperti ini. Seorang sanguinis itu bersifat spontan, lincah, periang, optimistik, ekstrovert, tetapi suka pamer dan suka memerintah. Kalau yang seorang melankolis bersifat penuh pemikiran, setia, tekun, analitis, tetapi pesimistik dan introvert. Seorang koleris bersifat suka berpetualang, persuasif dan percaya diri, tetapi keras kepala dan kurang simpatik. Yang keempat, seorang flegmatis bersifat ramah, sabar,
puas dan diplomatis, tetapi kurang bersemangat dan pemurung. Oke, ini ya. Jadi setiap kepribadian memiliki kekuatan dan kelemahan. Semua jenis kepribadian diperlukan adanya dalam setiap sistem sosial atau organisasi. Kepribadian sebagai totalitas sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang tidak bisa disebut baik atau jelek. Komponen-komponennya yang bisa jelek atau lemah, atau baik atau kuat. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, jadi ini 3 fondasi utama dari organisasi. Ada taksonomi, ada struktur, ada proses ya Mas dan Mbak. Kemudian ada individu. Oke, fungsi-fungsi manajemen organisasi. Jadi di tengah ini perilaku anggota ada ya poin-poinnya: komunikasi, pemotivasian, pengorganisasian, perencanaan, berkreasi, dan pengendalian ya Mas dan Mbak ya. Jadi berkreasi, melihat apa yang ada dengan pandangan baru, segar, berbeda dengan cara pandang orang lain. Jenis-jenis kreativitas, ada inovasi, munculnya sesuatu yang baru. Sintesis, menyerap dan menggunakan berbagai gagasan dari macam-macam sumber. Ekstensi, memperluas kegunaan dari suatu inovasi. Dan duplikasi, meniru apa yang baik di organisasi lain, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi menduplikat, meniru sesuatu yang baik yang berasal dari luar, dari organisasi lain. Seperti itu Mas dan Mbak. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.